Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita bisa hidup di dunia ini dan menikmati iman, Islam, dan ihsan yang itu tidak akan bisa kita dapatkan selain dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah dikirim Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul kepada kita semua umat manusia di seluruh dunia. Marilah kita juga senantiasa melakukan introspeksi di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan. Dalam buku yang ditulis oleh Buya Hamka, Tasawuf Modern, di situ beliau menyebutkan tentang bagaimana orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Dikisahkan ada seorang raja bernama Zulkarnain yang dikenal dengan Alexander Agung, Alexander the Great. Beliau adalah sosok yang kemudian dikenal di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi yang mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kaum Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang membawa kerusakan di dunia. Tetapi oleh Iskandar Zulkarnain atau Zulkarnain kemudian bisa dikurung sehingga mereka tidak bisa keluar. Dan mereka akan keluar pada akhir zaman nantinya. Saya akan menceritakan bagaimana Iskandar Zulkarnain membawa pasukannya ketika akan menaklukkan suatu daerah. Pasukannya itu sangat banyak ya. Nah, pada suatu malam beliau mengatakan pada pasukannya bahwa kita akan melewati sebuah sungai. Dan sungai itu akan ada banyak hal di sungai itu. Kemudian Zulkarnain mengatakan kepada pasukannya, ambillah apa-apa yang kamu injak di dalam sungai itu. Dan jangan melihat ke bawah dan jangan melihat benda apa itu. Ambil dan kemudian seberangi sungai itu. Dan kemudian begitulah terjadi ya. Pada perjalanan tengah malam, kemudian mereka melewati sebuah sungai. Dan dalam peristiwa itu kemudian tergolongkan 3 karakter dari pasukan Iskandar Zulkarnain. Pertama adalah orang-orang yang mematuhi perintah Iskandar Zulkarnain. Mereka datang melewati sungai itu menginjak dan membawa apapun yang mereka injak. Mereka pun merasa bahwa ini adalah perintah yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Meskipun tas mereka berisi bebatuan atau apapun ya, mereka pun tetap menjalankan perintah itu meskipun dengan kelelahan yang luar biasa. Pasukan kedua, ya ini kelompok karakter yang kedua ya ini orang-orang yang pasukan yang merasa asalkan menggugurkan kewajiban aja, asalkan menjalankan ala kadarnya itu ya. Mereka melewati sungai, mengambil batu yang mereka injak. Mengambilnya tidak begitu banyak, asalkan menjalankan kewajiban cukup. Dan karakter yang ketiga, pasukannya Iskandar Zulkarnain, yang mereka itu menganggap, alah itu hanyalah batu ya, apalah artinya. Mereka hanya melewati saja gitu ya. Dan kemudian ketika sampai pagi hari, Iskandar Zulkarnain menyampaikan pada prajuritnya, coba lihat apa yang ada di dalam tas mereka. Kelompok yang pertama melihat mereka melihat dengan mata yang berbinar-binar. Mereka melihat batu permata, berlian yang jumlahnya banyak mereka bawa itu. Mereka merasakan sangat bahagia. Karakter yang kedua, pasukan kedua, mereka pun bahagia tapi juga menyesal. Karena mereka membawa sedikit dari permata itu. Seandainya pun bisa, mereka seharusnya membawa
banyak, tapi mereka juga bersyukur karena mendapatkan meskipun sedikitnya. Dan yang ketiga adalah orang yang menyesal merugi. Mengapa mereka tidak mengambil bebatuan itu? Sehingga mereka merasa menyesal karena melewatkan kesempatan itu. Nah, Buya Hamka menyampaikan ini adalah sebuah kisah ya. Ketika orang melewati Ramadan, kita harus bisa merefleksikan diri kita pada saat ini. Kita pada posisi apa? Kita pada posisi apakah karakter pasukan yang pertama tadi, yang kedua atau yang ketiga? Jika kita yang pertama, maka kita akan bisa memaksimalkan Ramadan sebaik mungkin. Kita tidak peduli apakah kemudian kita mendapatkan apapun, tapi asal itu perintah kita laksanakan. Dan di kemudian hari janji Allah pasti benar bahwa apa yang kita usahakan di bulan Ramadan ini akan berbuah manis dan itu membahagiakan. Dan jangan sampai terjadi yang ketiga ataupun yang kedua ya. Itu akan merugi ya. Kalaupun yang kedua kita dapat sedikit tapi ada banyak yang kita lewatkan. Apalagi yang ketiga yang tidak dapat apa-apa dan itu merugi. Karena itu kemudian inilah yang menjadi dasar kita ya untuk menjalani Ramadan ini. Laksanakan sebaik mungkin dengan ibadah yang khusyuk, sholat yang khusyuk, sholat sunnah, sedekah, membaca Quran, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Karena itu kemudian sesuai dengan perintah Allah, kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena itu kemudian Ramadan ini adalah tempat kita menguji bagaimana ketakwaan kita dalam melaksanakan perintah Allah dan bagaimana kemudian hasil kita, apakah hasilnya itu memuaskan atau tidak. Karena itu kemudian ini mewujudkan juga ya diri kita manusia sebagai hamba Allah yang memiliki kemampuan untuk menyembah Allah, untuk merevaluasi diri, memperbaiki diri, mengevaluasi diri. Jangan sampai kemudian kita merasa puas dengan apa yang kita raih. Kita harus mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Apakah yang kita lakukan ini sudah melakukan yang terbaik atau belum? Seperti yang dilakukan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengatakan, apakah yang sudah saya lakukan ini sudah benar? Apakah Islam yang sudah saya lakukan ini sudah benar? Karena itu kita harus senantiasa mengevaluasi, muhasabah diri tentang capaian-capaian yang kita raih. Jangan sampai kemudian kita merasakan penyesalan-penyesalan ketika di yaumil akhir kelak. Selama masih hidup di dunia, kita harus senantiasa meyakini bahwa kita hidup adalah untuk menyembah Allah. Seperti disampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwa tidaklah manusia dan jin itu diciptakan kecuali untuk menyembah Allah. Karena itu kita selalu berusaha untuk memperbaiki keimanan kita, memperbaiki cara beribadah kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99 di ayat terakhir itu disebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan itu. Beberapa ulama menafsirkan al-yakin sebagai kematian. Bahwa kita harus menyembah Allah hingga ajal menjemput kita. Artinya kita harus melakukan segala sesuatu adalah lillah, andil jannah gitu ya. Melakukan segala sesuatu karena Allah hingga ajal kematian atau surga menjemput kita gitu. Jangan sampai kemudian kita lengah lalai gitu ya. Al-yakin juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang kemudian pasti gitu ya, bahwa janji Allah itu pasti gitu ya. Bahwa kita melakukan sesuatu dalam agama ini adalah karena untuk mewujudkan kepastian janji Allah. Bahwa janji adalah pasti dan kita berusaha sekuat tenaga untuk meraih apa yang menjadi kepastian Allah itu. Inilah yang menjadi hikmah dari kita beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, memberikan rahmat, hidayahnya, karunia-Nya, dan surganya kelak ketika kita di yaumul hisab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa
kita senantiasa berproses dan dalam proses itu kita melakukan yang terbaik. Dan janji Allah adalah pasti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.